Bertemu kembali di bagian 2 fungsi dan kebahasaan teks prosedur untuk materi kelas 7 semester 1 bagian yang ketiga atau bab 3. Kali ini saya Haji Muhammad Arifuddin, guru SMP Negeri 2 Soe, akan melanjutkan pembahasan tentang teks prosedur. Yang utama di sini adalah tentang fungsi dan kebahasaan teks prosedur. Mari kita simak bersama penjelasan yang ingin saya paparkan berikut ini. Fungsi dan kebahasaan teks prosedur. Contoh teks prosedur yang kita tahu bahwa banyak cara dan prosedur melakukan sesuatu. Contohnya, cara mudah mengambil uang melalui ATM. Apakah Anda sudah tahu cara mengambil uang di ATM? Bagi mereka yang belum pernah mengambil uang di ATM, pasti mengalami kesulitan dan tidak tahu menekan tombol apa ketika berada di mesin ATM. Begitu juga dengan perasaan takut dan was-was, kadang mendera baru saja akan menarik uang di ATM. Takut salah menekan tombol atau kartu ATM terblokir. Sebenarnya, cara mengambil uang melalui ATM sangat mudah. Memiliki kartu ATM merupakan keberuntungan karena mesin ATM sudah tersebar di seluruh Indonesia, hampir setiap kecamatan. Namun yang belum pernah pasti membutuhkan panduan. Nah, hal-hal yang menakutkan ini tidak boleh terjadi. Berikut adalah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengambil uang di ATM. Langkah pertama adalah carilah tempat ATM dengan keadaan mesin yang bagus, tidak rusak, pada layar tidak menunjukkan pesan error. Setelah Anda yakin kalau ATM tidak rusak, masukkan kartu ATM pada lubang atau tempat yang disediakan. Perhatikan posisi logo bank ada di kiri bawah menghadap ke atas. Bagian yang terdapat logo bank terlebih dahulu dimasukkan, hingga mesin ATM secara otomatis kartu Anda. Selanjutnya, Anda akan masuk ke setelan bahasa. Tekan tombol nomor 1 jika Anda menggunakan bahasa Indonesia dan tekan tombol nomor 2 jika Anda menggunakan bahasa Inggris. Kalau kita yang gampangnya belum pernah atau belum melakukan, sebaiknya kita menekan tombol pertama untuk menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, langkah berikutnya adalah masukkan PIN untuk menekan tombol dengan angka, dan hati-hati jangan sampai salah menekan. Salah 3 kali ATM akan diblokir. Jika Anda tidak yakin PIN Anda benar, anak-anakku, pada saat masukkan ATM harus membutuhkan menggunakan tombol atau correction. Jika anak-anak mengeluarkan kartu secara paksa, bisa dengan menekan tombol cancel atau kartu akan keluar dengan sendirinya. Setelah menarik sejumlah uang yang akan diambil, cara yang itu dengan menekan tombol yang di samping kanan di kiri layar. Tekan tombol ATM dengan menghitung secara otomatis uangnya seperti yang tertera pada layar. Tunggu sampai 5 detik, uang akan keluar dengan nominal uang seperti yang tertera di mesin ATM. Setelah itu mungkin peringatan di layar, Anda segera mengambil kartu Anda. Jangan sampai lupa mengambil kembali kartu Anda. Setelah sisa, saldo rekening akan muncul di layar sesaat uang ada dalam ATM itu keluar dan kartu Anda pun sudah keluar. Nah, ini contoh dari teks prosedur cara mudah mengambil uang di ATM. Tidak perlu repot-repot. Yang penting tidak tergesa-gesa, ikuti langkah-langkah dengan tepat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Jika uang di ATM tidak bisa diambil, mungkin sudah mencapai batas minimal atau saldo bank. Jadi kalau saldo bank Anda tidak mencukupi, anak-anakku, anak-anak tidak bisa lagi mengambil uang di ATM. Nah, dari contoh di atas, pengertian teks prosedur itu apa? Seperti yang saya sudah bahas kali lalu, teks prosedur menjelaskan langkah-langkah bagaimana langkah kerja sesuatu. Nah, ini langkah kerja untuk mengambil uang ATM. Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teks prosedur adalah langkah atau tahapan yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan sehingga usaha itu dilaksanakan dengan baik, dengan hasil yang lebih baik. Nah, fungsi dari teks prosedur
untuk memberitahukan atau bagaimana cara mengambil uang di ATM. Dengan teks tersebut, masyarakat tidak harus was-was kartu ATM tertelan. Salah menekan tombol dapat menyebabkan terjadi masalah. Nah, contoh di atas merupakan prosedur untuk menjelaskan langkah-langkah saja yang harus dilakukan dalam mengambil uang di ATM. Nah, dari prosedur ini, maka dalam menuliskan, dalam mengerti sebuah teks prosedur, tentunya teks prosedur itu ada judulnya, ada tujuan yang harus dicapai atau goal-nya, ada alat dan bahan, dan langkah-langkah kerjanya. Teks prosedur tersebut adalah tujuan tentang topik yang dijelaskan dalam teks. Contoh dalam teks, namun bagi yang belum pernah pasti membutuhkan panduan, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam membuatnya. Masyarakat sekarang juga dalam memberikan panduan petunjuk bagaimana mengambil uang di ATM. Harusnya di setiap bank harus dituliskan prosedur dan tata cara mengambil uang di ATM agar masyarakat yang mengambil uang di ATM tidak salah dalam mengambilnya. Nah, struktur teks prosedur, langkah merupakan rincian petunjuk yang disarankan. Langkah atau petunjuk dalam teks yaitu bagaimana mengambil uang di ATM ditunjukkan pada teks pada paragraf kedua. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam mengambil uang melalui ATM. Langkah pertama adalah cari ATM berada di yang bagus, tidak rusak. Nah, ini juga penjelasan di awal bahwa carilah ATM yang bagus, tidak rusak. Jangan sampai mengambil kartu ATM Anda. Sisa dana saldo rekening muncul saat uang mesin di ATM keluar. Paragraf tersebut menunjukkan langkah-langkah bagaimana cara mengambil uang melalui ATM. Yang bagian berikut adalah penegasan ulang, yaitu harapan, atau apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Sangat mudah bukan cara mengambil uang di ATM, tidak perlu repot-repot, yang penting tidak tergesa-gesa. Ikuti langkah-langkah yang tepat, maka semua akan lancar. Jika uang di ATM tidak bisa diambil, mungkin sudah mencapai batas minimal saldo bank. Dalam teks ini, dijelaskan kembali apa yang menjadi tujuan teks prosedur, yaitu menjelaskan langkah-langkah mengambil uang di ATM. Ini kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan dari teks prosedur yaitu yang pertama adalah kata kerja intransif, imperatif. Yang kedua adalah pernyataan persuasif. Berikut adalah kata teknis. Yang keempat adalah konjungsi penjumlahan dan deskripsi alat. Nah, banyak yang menggunakan kata kerja imperatif, kata kerja yang perintah, misalnya carilah mesin ATM yang contoh seperti tadi, temukanlah, masukkanlah kartu, pilihlah, tekanlah. Nah, ini juga kata kerja yang disebut kata kerja imperatif. Yang berikut adalah menggunakan pernyataan persuasif atau pernyataan bersifat meyakinkan. Misalnya, sebenarnya cara mengambil uang di ATM sangat mudah. Itu menggunakan kata pernyataan dalam persuasif. Yang kedua, memiliki ATM merupakan sebuah keberuntungan. Itu juga merupakan penggunaan pernyataan persuasif atau pernyataan bersifat meyakinkan. Yang berikut, kata teknis atau istilah tersebut berterima dalam seperti error, cancel, correction, saldo, rekening. Ini kata-kata teknis yang ada pada bank. Kata-kata konjungsi temporal, setelah, selanjutnya, berikutnya. Nah, itu kata-kata konjungsi temporal. Contohnya, setelah Anda yakin mesin ATM tidak rusak, masukkan kartu ATM Anda yang disediakan. Ini kata konjungsi temporal. Terima kasih. Penjelasan saya mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anakku kelas 7. Mari gunakanlah ATM Anda untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih penting. Jangan untuk membeli hal-hal yang tidak perlu, agar saldo Anda tetap ada dalam ATM Anda. Terima kasih anak-anakku. Salam sehat untuk semuanya.